Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'da alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga di kesempatan petang hari ini kita tetap dalam kondisi sehat, insyaallah sehat jasmani kita dan juga sehat ruh kita atau iman kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita dapat melanjutkan kembali acara rutin kita membaca tafsir atau kitab tafsir Al-Jalalain. Dan kita lanjutkan pada ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israila, wahai sekalian Bani Israel, auladu Yaqubah, yaitu anak-anak keturunan Nabi Yakub. Uzkuru, ingatlah oleh kalian semua nikmati pada nikmat-nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan atau telah aku nikmatkan, alaikum, atas kalian semua. Ai maksudnya alaikum, atas kalian semua adalah ala abaikum, pada bapak-bapak kalian. Minal inja'i, dari penindasan, min fir'auna, dari Fir'aun, wa falaqil bahri, dan kemampuan membelah lautan, wa tadlilil ghamami, dan ternaungi awan, wa ghairi dzalika, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Bi ayyashkuru, dengan hendaknya bersyukur kalian semua, ha, pada nikmat-nikmatku, bita'ati, dengan cara mentaati perintah-perintahku. Wa aufu,
dan menepatilah kalian semua bi ahdi pada janjiku, alladzi ahadtuhu yang telah aku janjikan ilaikum atas kalian semua, minal imani yaitu dari beriman bi Muhammadin kepada Muhammad. Ufi, tepatilah bi ahdikum pada janji-janji kalian, alladzi ahadtu ilaikum yang telah aku janjikan kepada kalian semua, minas sawabi dari mendapatkan pahala, alaihi atas menepati janji, bidukhulil jannati dengan balasan masuk ke dalam jannah. Wa iyaya dan hanya kepadakulah farhabuna kembali si kalian semua atau takut si kalian semua. Khafuna takut si kalian fi tarkil wafai dalam meninggalkan janji, bihi dengan rasa takut, duna ghairi pada selain aku. Wa aminu dan berimanlah kalian semua, bima dengan apa-apa anzaltu yang telah aku turunkan, minal qur'ani dari Al-Quran, musaddiqan sebagai pembenar, lima ma'akum pada apa yang terdapat pada kalian atau yang telah bersama kalian, minat Taurati yaitu dari kitab Taurat, bimuwafiqatihi lahu dengan kesesuaiannya pada Al-Quran, fit tauhidi dalam perkara tauhid, wan nubuwati dan perkara kenabian. Wala takunu dan janganlah menjadi si kalian semua awala pada pertama kafirin orang-orang yang kufur bihi dengannya, min ahlil kitabi dari para ahlul kitab, li'an khalafakum dengan hendak menyelisihi kalian, taba'alakum mengikuti kalian, fa'atammahum alaikum kemudian menyempurnakan si mereka, alaikum atas kalian semua. Fala tashtaru dan janganlah menjual si kalian semua, tastabdilu yaitu dengan mengganti si kalian semua, bi ayati pada ayat-ayatku, allati fi kitabikum yang terdapat di dalam kitab kalian, min na'ti Muhammadin dari ciri-ciri Muhammad, samanan dengan harga qalilan yang sedikit, iwadhan yasiran dengan mengganti pada penggantian yang mudah, minat dunia dari kesenangan atau dari perkara dunia. Maksudnya la taktumu jangan menyembunyikan si kalian semua pada ayat-ayatku, khaufun fawatu ma ta'khudunahu min salafatikum min suflatikum, takut ditinggalkan atau takut kehilangan karena apa yang kalian ambil dari orang-orang yang terdahulu dari kalangan kalian. Wa iyaya dan hanya kepadakulah fattaquna takut si kalian semua, khafuna fi dzalika duna ghairi kalian takut dalam urusan itu bukan pada selain aku.
ayat 40 dan 41, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada terkhusus anak keturunan Nabi Yakub dan yang umumnya adalah dari kalangan Bani Israel. Karena kalangan Bani Israel itu tidak semuanya dari keturunan Nabi Yakub ya, atau bangsa Israel ya. Kalau keturunan Nabi Yakub berarti semua nasabnya kepada Nabi Yakub, tapi kalau bangsa Israel ya, ada yang keturunan Nabi Yakub, ada yang bukan keturunan Nabi Yakub. Allah menyeru pada anak keturunan Nabi Yakub untuk mengingat terhadap semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka ya. Baik mereka yang pada waktu itu masih hidup ataupun mereka yang telah meninggal ya, dari pendahulu-pendahulu mereka ya. Mulai dari bapak-bapak mereka dahulu ya, di mana bapak-bapak mereka dulu bapak moyangnya bangsa Israel ya, secara keseluruhannya merupakan bangsa budak, yang mana bangsa Israel ini secara turun-temurun menjadi budaknya pemerintahan Mesir ya, yang waktu itu bergelar Fir'aun ya. Jadi Fir'aun itu nama aslinya siapa? Ramses ya, Ramses I, Ramses II ya. Jadi Fir'aun itu gelar. Bapak-bapaknya bangsa Israel ini dulu merupakan budak dari pemerintahan Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun ketika itu secara turun-temurun ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa sebagai nabi di kalangan Bani Israel ketika itu ya, menentang penindasan dari Bani Israel, itu merupakan bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari penindasan Bani Israel, itu nikmat yang besar ya, dengan diutusnya para nabi, diantaranya adalah Nabi Musa, di mana Nabi Musa lahir pada waktu munculnya atau adanya ketentuan dari Fir'aun untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Jadi ketika Fir'aun bermimpi bahwa kekuasaannya nanti akan direbut oleh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, kemudian dia membuat peraturan semua anak laki-laki ya, semua bayi yang berjenis kelamin laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh tanpa terkecuali ya. Akhirnya beberapa tahun anaknya Bani Israel yang lahir dalam jenis kelamin laki-laki semuanya dibunuh. Akan tetapi setelah waktu berjalan, ketika generasi yang lahir mulai diberlakukannya semua bayi laki-laki harus dibunuh menginjak usia remaja, di mana usia remaja berarti usia saat mereka harus menggantikan generasi tua sebagai pekerja. Jadi budak ya, para bangsa Israel ini menjadi budak pemerintahan Mesir itu semuanya menjadi pekerja berat, ada yang jadi kuli angkut dan yang lain sebagainya. Nah, otomatis begitu generasi pertama, sejak pertama diberlakukannya bayi laki-laki harus dibunuh, sudah tidak ada lagi, maka tinggallah orang-orang tua, sehingga budak sangat mahal ketika itu. Akhirnya peraturan Fir'aun direvisi. Tidak setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki dibunuh, setiap hari, setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Kemudian dirubah menjadi setiap 1 tahun sekali.
Katakanlah ganjil genap. Bayi yang lahir di tahun ganjil selamat. Bayi yang lahir di tahun genap dia harus dibunuh. Ya. Jadi selang-seling. Dengan begitu harapannya mereka tidak lagi kesulitan mencari tenaga-tenaga yang kuat, ya, bukan hanya tenaga-tenaga tua. Mungkin kalau diibaratkan kondisi hari ini seperti itu ya. Sekolah selain semakin banyak, anak-anak semakin sedikit. Hidayatullah tahun ini berapa Pak Rifai? Masih dapat 70 ya. Tapi di tempat-tempat lain, sekolah-sekolah SD negeri ada beberapa yang tutup. Nah, sehingga pemerintah membuat pembatasan perizinan buka sekolah. Gara-gara apa? Tidak ada muridnya. Sebab apa sekolah tidak ada murid? Apakah semata-mata karena banyaknya sekolah? Bukan. Karena sudah tidak ada yang sekolah. Kenapa tidak ada yang sekolah? Ya karena anaknya cuma 2, anaknya cuma 1. Kalau sudah selesai dari SD kan masuk SMP ya. Otomatis tidak punya generasi lagi. Itu menunjukkan suksesnya program cukup 2 anak saja ya, kecuali bagi yang merasa tidak cukup dengan 2 anak ya. Maka dirubahlah keputusannya Fir'aun, dan kebetulan Nabi Musa ini lahir ya, di sana Nabi Musa punya saudara yang bernama Harun. Kenapa Harun tidak masuk tidak termasuk bayi yang harus dibunuh? Karena kebetulan Harun itu lahir di tahun yang dibebaskan. Jadi bayi laki-laki, berarti Harun lahir di tahun ganjil ya. Maka dia selamat, tidak dibunuh. Sedangkan Nabi Musa lahir di tahun genap. Setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun genap maka harus dibunuh. Nah, sehingga terjadilah drama penghayutan bayi di atas sungai Nil. Nah, itu kan skenario yang sangat luar biasa. Siapa sutradaranya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya tempat teraman untuk sembunyi itu di mana? Ya, di kandangnya musuh. Allah Subhanahu wa taala hanyutkan Nabi Musa dan nangsang di tempat pemandiannya istri Fir'aun, hingga kemudian Allah turunkan belas kasih di hatinya Asiyah, istrinya Fir'aun, untuk mengadopsi bayi yang ia temukan. Karena saking cintanya kepada istrinya, tak kuasa menolak, diluluskanlah permintaan Asiyah untuk merawat bayi yang ditemukan, yang pada akhirnya bayi itulah yang menggusur singgasananya Fir'aun. Semua kalau sudah disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala nggak akan pernah bisa luputnya. Jadi meskipun lahir di tahun ganjil, lahir di tahun genap, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka ya takut itu boleh, ya, takut itu boleh, berusaha itu boleh. Tapi semua hasil dari apa yang diikhtiari, kejadian yang ditakuti, semuanya adalah kehendak dan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak akan terjadi. Kalau Allah tidak menginginkan, sekuat apapun, sebesar apapun ikhtiar dan usaha, tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki sesuatu itu terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Allah ingin menggusur kekuasaan Fir'aun melalui bayi atau laki-laki dari kalangan Bani Israel, meskipun lahir di tengah-tengah peraturan yang ketat, pengawasan yang ketat dari penguasa Fir'aun ketika itu, tapi Nabi Musa ya, dengan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala bisa diselamatkan.
Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Bukan hanya untuk Nabi Musa alaihissalam, tapi untuk seluruh kalangan bangsa Israel ketika itu. Ya. Kalau Nabi Musa tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejamnya peraturan Firaun, maka bangsa Israel akan terus berada di bawah kekuasaan dan penindasan Firaun dan selamanya menjadi budak. Jadi sebetulnya kalau orang Yahudi itu mau jujur, malu mereka. Mereka bukan bangsa yang mulia, maka tidak patut mereka menyombongkan diri sampai hari ini. Sesungguhnya mereka adalah bangsa budak. Bapak moyang mereka dulu adalah beratus-ratus tahun menjadi budak. Ya. Jadi tidak perlu sombong. Ya. Karena semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimuliakan itu ketika di tengah-tengah mereka hadirnya para nabi dan rasul. Tapi dengan keberadaan nabi dan rasul di tengah-tengah mereka tidak dijadikan sebagai kesempatan untuk menjadi bangsa atau makhluk yang mulia, baik di hadapan manusia ataupun terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka menolak semua nabi dan rasul yang hadir di tengah mereka, ajarannya ditolak. Hanya sedikit sekali dari kalangan bangsa Israel yang mau menuruti dan menerima syariat Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ketika itu. Nabi Musa ditolak, Nabi Harun ditolak, Nabi Isa ditolak. Masih lebih banyak yang menolak daripada yang ikut. Sehingga mereka tidak lagi menjadi bangsa yang mulia. Dan itu sebagai cerminan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu bangsa Israel adalah bangsa yang paling mulia di antara bangsa-bangsa yang lain, karena di tengah-tengah mereka paling banyak nabi dan rasul. Tapi pada kenyataannya mereka justru membunuh para nabi dan rasul itu ketika mereka merasa tidak cocok. Dan setelah waktu berlalu, umat manusia yang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan lagi bangsa Israel, tapi seluruh manusia ketika dia mau menerima syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat Nabi Muhammad dari golongan, dari kalangan, dari bangsa manapun, ketika dia mau menerima dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan menjadi bangsa yang mulia. Dia akan menjadi manusia yang bermartabat, berderajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad, menyingkirkan Al-Quran, menyingkirkan Al-Hadis, mereka menjadi bangsa yang hina. Bahkan ketika dia sudah menjadi muslim dan mukmin sekalipun, ketika sebagai muslim dan mukmin hanya sekedar catatannya saja, sebagai muslim dan mukmin yang tidak kenal apa itu Al-Quran, apa yang diperintahkan dan dilarang Al-Quran, apa itu sunnah, maka tidak ada bedanya. Sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya di akhir zaman nanti kalian itu tidak lebih seperti hidangan yang lezat tatkala dihidangkan di atas meja, ya, seperti tempe goreng, tahu goreng langsung habis begitu dihidangkan. Itulah umat Islam di akhir zaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Enggak, jumlah kamu justru sangat banyak ketika itu, jauh lebih banyak dibandingkan sekarang ini. Karena umat Nabi Muhammad atau sahabat Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad masih ada cuma berapa? 1.500-an. Sekarang umat Islam berapa? Seluruh dunia berjuta-juta.
Jumlah kalian jauh lebih banyak daripada hari ini, tapi kalian tidak lebih seperti buih di tengah lautan. Ada ombak ke selatan, kalian ke selatan. Ada ombak ke utara, kalian ke utara. Ada ombak ke timur, kalian ke timur. Ada ombak ke barat, kalian ke barat. Ibarat lagu tahun 80-an, ada angin timur. Siapa yang lahir tahun sebelum 80-an? Yang generasi 90 2000 tidak tahu ya. Ada angin timur, kau pun ikut ke timur. Ada angin barat, engkau pun ikut ke barat. Berarti cek nom kabeh ini. Yang tua baru bisa dihitung. Pak Rifai ingat atau enggak? Pura-pura enggak ingat ada lagu itu ya. Enggak ada kekuatan sama sekali. Itulah buih. Berbeda dengan karang. Diterjang ombak sebesar apapun dia tetap kokoh di atas pijakannya. Karena umat Islam di akhir zaman dia tidak kokoh pijakannya pada syariat Islam, pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia menjadi bulan-bulanan musuh-musuhnya. Dan itu cerminan. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menempatkan banyak sekali cerita tentang kehidupan bangsa Israel, bahkan terkesan terus diulang dan diulang. Dalam surat Al-Baqarah di awal sampai ayat 40 ini saja sudah berapa kali. Bahkan kita tak habis-habis baca ayat, mulai dari ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-21 bercerita tentang Bani Israel. Hal itu salah satu hikmahnya agar supaya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti jejaknya ahlul kitab, tidak mengikuti jejaknya bangsa Israel ketika itu. Ketika dia mendapatkan kesempatan menjadi bangsa yang mulia, tapi mereka tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka kembali dijadikan atau dikembalikan pada tingkatan yang serendah-rendahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, jangan mengikuti jejak mereka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada bangsa Israel nikmat-nikmat yang telah ia berikan dari dulu sejak bapak moyang mereka. Diselamatkan dari penindasan Fir'aun, kemudian diberi kemampuan untuk membelah lautan, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika perjalanan jauh dari Palestina, menyeberangi, melewati gurun pasir sangat terik, panas luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan awan di atas mereka, sehingga terik matahari yang sangat luar biasa tidak begitu terasa bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan bersama Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Tapi itu pun mereka masih merasa kurang, minta ini, minta itu, dan yang lain sebagainya. Dan pada akhirnya ketika mereka berjanji, Allah berjanji kepada mereka, dan mereka pun juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang Allah sampaikan di dalam kitab Taurat, dan juga tentang apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Karena kitab Taurat dan Al-Quran bersesuaian dalam urusan apa? Dalam urusan tauhid dan dalam urusan kenabian dan kerasulan di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Taurat itu Allah sudah beberkan dari A sampai Z tentang ciri-ciri dan tanda-tanda Nabi dan Rasul yang akan datang di akhir zaman kelak. Semua tahu, bangsa Israel semua tahu. Nah, yang dimaksud berarti dalam hal ini yang dimaksud bangsa Israel tidak ada yang tidak tahu, itu adalah dari kalangan para ulamanya.
Dari kalangan awamnya tidak tahu karena kalangan ulamanya menutup-nutupi. Bangsa Israel semuanya tahu tentang Nabi dan Rasul yang terakhir kali akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kurun waktu yang sangat panjang berakhirnya kenabian Nabi Musa bersambung berganti dengan Nabi Isa. Itu rentang berapa ratus tahun. Berakhirnya kenabian Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rentang waktu sekitar 500 tahun lamanya. Karena Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Ya, tahun berapa? 500 lebih sekian. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 tahun. Dari sejak itu mereka senantiasa menunggu dan berharap-harap cemas tentang kehadiran Nabi dan Rasul yang terakhir. Mereka berjanji akan langsung beriman, mereka berjanji akan menjadi penolong dan pendukungnya. Tapi begitu Nabi Muhammad hadir, Nabi Muhammad datang, seketika itu tiba. Bahasa kita seperti itu, tiba, yang kita tunggu bukan sesuai dengan apa yang kita harap dan kita inginkan. Karena mereka menganggap bangsa bangsa Quraisy, bangsa Arab itu adalah bangsa yang hina. Yaitu tadi mereka memegangi prinsip bahwa kami orang Yahudi, kami bangsa Israel adalah bangsa yang dimuliakan oleh Allah, di luar kami bangsa yang hina. Dan ternyata Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang dijanjikan, muncul dari tengah-tengah bangsa yang miskin, bangsa penggembala. Kalau kita lihat film Ar-Risalah, bagaimana kondisi Makkah zaman dulu, nggak ada gedung pencakar langit, itu nggak ada. Rumah-rumah hanya dua persegi, empat persegi. Itu rumahnya bangsa Arab zaman dahulu. Kemudian mereka para laki-lakinya tinggal di gurun. Karena apa? Karena mereka mata pencahariannya hanya satu, menggembala kambing ataupun menggembala onta. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, beliau menjawab, Allah yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Lalu pertanyaannya dirubah, kalau begitu kasih tahu kami tentang tanda-tandanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat kubro. Di antaranya Rasulullah bersabda, kalau engkau sudah mulai melihat para penggembala itu sudah berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi, kalau bahasa kita adalah gedung-gedung pencakar langit, maka ketahuilah sesungguhnya kiamat sudah dekat bila engkau lihat saat itu. Kita lihat hari ini bangunan tertinggi di dunia di mana? Dubai sudah kalah, sudah tersaingi bangunan tertinggi. Kalau sekarang sudah selesai, tapi sudah diresmikan atau belum? Di dekat Laut Merah sana. Siapa yang punya? Putra mahkota Raja Salman. Itu pun sekarang sudah berlomba lagi di Emirat Arab. Sudah dirancang, bahkan sudah mulai dalam proyek pembangunan untuk jauh lebih tinggi lagi. Jadi mereka ketika dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah gurun yang tandus, di mana dulu orang tidak mau hidup di sana, begitu dibuka rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Yang dimaksud penggembala bukan orang-orang desa di Indonesia yang menggembala kambing dan menggembala sapi, bukan. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, ketika engkau melihat para penggembala sudah berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, tiada lain adalah bangsa Arab.
Sekarang tidak ada bangsa Arab yang jadi pengembala, nggak ada, kecuali mereka orang-orang Badui. Karena orang-orang Badui masih sesuai dengan karakternya, mereka tidak mau hidup di tengah keramaian. Ya. Jadi kalau kita lihat hari ini di balik keramaian kota besar di Makkah, di balik gedung-gedung pencakar langit, kalau memandang ke salah satu bukit, kemudian kita susuri ke sana, di sana masih ada rumah-rumah yang apa itu namanya, dinding batu-batu bukit, kemudian beratap rumbai atau atap-atap seadanya. Itulah orang-orang Badui. Tidak ada eskalator berjalan, tidak ada lift, kotak lift berjalan. Yang ada adalah batu. Kalau melihat ngeri sekali itu. Jadi tangganya itu dinding yang begini. Ini namanya dinding apa? Yang enggak gini loh. Yang gini dinding apa namanya? Pokoknya dinding yang begini ya. Jadi tegak berdiri begini, kemudian tangganya itu batu yang batu, kemudian batu lagi, batu lagi, batu lagi. Jadi dia lewat dinding sini. Ada yang berani kira-kira? Itu tangga untuk menuju tempat tinggal mereka, orang-orang Badui. Dan itu masih ada sampai hari ini. Dan kalau Pak Rifai kemarin datang ke tempat penggembala unta waktu umroh, ada kunjungan ke sana. Oh, tidak ada paketnya. Nah, bagi yang umroh, kadang ada paket datang ke tempat penggembala. Itulah kalau pengen lihat wujudnya orang Badui. Ya betul, orangnya hitam. Nah, kayak, dan pekerjaannya menggembalakan unta. Cuma kalau dulu tidak ada orang Badui yang pegang HP, ya sekarang pegangnya HP. Begitu para peziarah datang, kemudian stok susunya dia habis, stok air kencingnya unta habis, stok hati atau apa itu namanya yang dipakai obat, kalau bahasa ini maras atau apa itu, marasnya unta habis, dia baru pencet HP-nya, kontak temennya yang di sana supaya dikirim. Jadi orang-orang Badui modernnya di alat komunikasi, tapi di tempat tinggal dan pekerjaan mereka masih tetap sebagai penggembala dan berada di bukit-bukit atau tempat-tempat terpencil di balik bukit dan pegunungan. Ya, jadi kembali bahwa umat Nabi Muhammad di akhir zaman ya luar biasa banyaknya. Indonesia menjadi negara keberapa? Pertama atau kedua? Sebagai negara yang terbanyak jumlah umat Islamnya. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, berapa dari sekian ratus juta umat Islam di Indonesia yang betul-betul bisa membaca, katakanlah bisa membaca Al-Quran. Jauh lebih banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dari yang bisa membaca Al-Quran, berapa yang mau memahami dan mendalami isi dari Al-Quran itu. Makanya ketika umat Islam betul-betul menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, di beberapa generasi dahulu, kalau kita baca sejarah, ketika Islam menguasai peradaban dunia kurang lebih dari 800 lebih ya, 1000 tahun. Kalau Bani Umayyah 200 tahun, Bani Abbasiyah 500 tahun, Bani Kesultanan Turki Utsmani kurang lebih 700 sampai 800 tahun. Berarti 1500 tahun. Belum pernah ada satu peradaban yang bisa memimpin dunia ini lebih dari 100 tahun. Turki Utsmani runtuh tahun 1924. Berarti begitu runtuhnya Turki Utsmani, maka dunia ini bukan lagi dipimpin oleh peradaban Islam, yaitu peradaban Barat.
Dari 1924 sampai 2023 sudah berapa tahun? Berapa? 99. Belum mencapai. Jadi peradaban di luar Islam setelah Turki Utsmani yang memimpin dunia hari ini belum 100 tahun. Dulu peradaban Romawi, peradaban Persia, dan peradaban-peradaban sebelumnya nggak ada yang lebih dari 100 tahun. Pasti akan terus berganti dan berganti dengan peradaban lain. Hanya Islam yang mampu memimpin dunia sebagai satu-satunya peradaban lebih dari 1000 tahun. Dan itu tidak bisa dipungkiri oleh ahli sejarah. Makanya kemuliaan umat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka mau menerima dan menjalankan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka penyebutan nikmat-nikmat Allah kepada bangsa Israel kepada mereka dikarenakan mereka telah mengingkari janjinya. Ya, ketika mereka telah berjanji mau beriman kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, tapi pada kenyataannya mereka tidak mau beriman ketika mereka sudah mendapati hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Allah sudah mengingatkan kepada mereka, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan sekali-kali kalian mengganti, ya, menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yaitu dengan kesenangan dunia. Hal itu terjadi pada rohib-rohib atau pembesar-pembesar dari kalangan ahlul kitab ketika itu, ya. Di mana ahlul kitab mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam kitab Taurat terkait kehadiran dan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terungkap kalau di ayat sebelumnya, di antara asbabul wurudnya adalah ketika ada salah satu pendeta atau rohib dari kalangan Bani Israel, bangsa Israel, berkata kepada kerabatnya kebetulan beriman, ya, mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, masuk Islam. Lalu kerabatnya ini, ya, yang rohib atau pendeta ini berkata, kamu tetaplah di atas jalan yang kamu lalui hari ini bersama Muhammad, karena sesungguhnya ajaran yang dibawa Muhammad itu adalah benar. Mereka secara hati mengakui akan kebenaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman, hanya berpesan kepada kerabatnya? Karena mereka menganggap kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad, pasti mereka pertama akan kehilangan kedudukannya, mereka akan dibenci oleh umatnya. Dan itu terjadi pada ada yang tahu namanya salah satu sahabat di kalangan Ansor yang berasal dari kalangan orang Yahudi. Dia adalah pemuka Yahudi, tapi kemudian dia masuk Islam. Dia temui Rasulullah di luar Madinah ketika Rasulullah datang, terus dia masuk Islam. Lalu dia sampaikan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku memiliki kaum. Kalau mereka tahu, ya, bahwa aku sudah masuk Islam, antara dua, kalau tidak membenci aku, pasti mereka akan ikut masuk ke dalam Islam. Coba kamu nanti berdiri di depan mereka, tanyakan tentang aku di hadapan mereka. Kemudian setelah itu nanti aku akan datang dan kembali tanyakan tentang aku di hadapan mereka. Betul. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan ahlul kitab, orang Yahudi di Madinah ketika itu, bertanya tentang sahabat ini. Coba ada yang tahu namanya? Lupa ini.
Nah, nanti dibuka lagi di kitab sirahnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya tentang sahabat ini. Kaumnya mengatakan dengan kalimat-kalimat pujian, sanjungan-sanjungan, dia orang yang luar biasa, dia jujur, dia amanah, dan seterusnya. Dia pemimpin yang luar biasa. Setelah mereka memuji dan menyanjungnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya dia telah mengikuti ajaran? Lalu sahabat ini keluar dan menyatakan bahwa dia telah mengikuti risalah Islam. Seketika itu umatnya atau kaumnya yang sebelumnya memuji dengan pujian-pujian yang luar biasa berbalik seketika, sama persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya diberi gelar Al-Amin, tapi begitu Rasulullah menyerukan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, langsung gelar-gelar yang baik sebelumnya berganti dengan gelar buruk, sahir, majnun, dan apalagi ya. Itulah gelar-gelar buruk yang diberikan mereka-mereka yang tidak mau menerima syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terus berlanjut sampai akhir zaman nanti. Ya. Siapa yang berada di atas al-Islam pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari musuh-musuhnya, dan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya itu sama seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah terus berulang, hanya berganti waktu, berganti tempat, dan berganti pelaku saja. Aku qouli hada, astagfirullah wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.